Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 21 menggunakan skema terbaru, yaitu skema tarif efektif rata-rata atau biasa disebut dengan TER. Nah, di sini nanti ada 4 contoh perhitungan. Untuk contoh perhitungan yang pertama adalah untuk TER kategori A. Soalnya adalah Pak Ardi merupakan seorang karyawan di PT Makmur Jaya, mendapatkan gaji setiap bulannya adalah sebesar 12 juta rupiah. Lalu setiap bulannya Pak Ardi membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp20.000 dan juga iuran pensiun sebesar Rp30.000. Pak Ardi di sini belum menikah dan juga belum memiliki tanggungan, sehingga status Pak Ardi adalah TK atau 0. Lalu hitunglah PPh pasal 21, Pak Ardi menggunakan skema tarif efektif rata-rata. Di sini status Pak Ardi adalah belum menikah dan juga belum memiliki tanggungan, sehingga Pak Ardi masuk ke dalam TER kategori A. Dan dapat kita lihat pada tabel lapisan tarif untuk di TER kategori A dengan pendapatan sebesar 12 juta rupiah masuk ke dalam nomor 14 dengan tarif sebesar 4%. Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam tahap perhitungan. Nah, di sini nantinya kita akan menghitung PPh pasal 21 menggunakan skema TER dari bulan Januari sampai dengan bulan November saja. Pada bulan Januari Pak Ardi pendapatan brutonya adalah sebesar 12 juta rupiah. Lalu untuk TER kategori A Pak Ardi adalah sebesar 4%, sehingga 12 juta rupiah dikali dengan 4% ketemulah hasil sebesar Rp480.000. Nah, dari bulan Januari sampai bulan November ini adalah sama besarnya pendapatan bruto dan juga tarifnya, karena Pak Ardi tidak mendapatkan bonus atau apapun, sehingga PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai dengan November adalah sama sebesar Rp480.000. Maka hasil dari PPh pasal 21 Pak Ardi dari bulan Januari sampai bulan November adalah sebesar Rp5.280.000. Oke, setelah kita melakukan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan skema TER, selanjutnya adalah kita akan menghitung PPh pasal 21 pada bulan Desember. Nah, untuk perhitungan pada bulan Desember ini adalah perhitungannya sama dengan perhitungan sebelumnya, di mana di sini penghasilan bruto setahun Pak Ardi adalah sebesar Rp144 juta. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan maksimal setahunnya adalah Rp6 juta. Lalu dikurangi juga dengan iuran BPJS Kesehatan dalam setahun adalah Rp240.000. Ini ditemukan dari iuran BPJS Kesehatan Pak Ardi yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp20.000 dikali dengan 12, sehingga ketemulah hasil sebesar Rp240.000. Lalu selanjutnya dikurangi juga dengan iuran pensiun dalam setahun, yaitu sebesar Rp360.000. Ini ditemukan dari iuran pensiun yang dibayarkan oleh Pak Ardi dalam setiap bulannya, yaitu sebesar Rp30.000 dikali dengan 12, ketemulah hasil sebesar Rp360.000. Lalu biaya jabatan ditambah dengan iuran BPJS Kesehatan dan juga iuran pensiun, ditemukanlah hasil sebesar Rp6.600.000. Lalu penghasilan bruto setahunnya yaitu sebesar Rp144 juta dikurangi dengan Rp6.600.000, ketemulah hasil sebesar Rp137.400.000. Nah, setelah kita menemukan penghasilan neto dalam setahun, kita akan menguranginya dengan PTKP wajib pajak dalam setahun. Nah, di sini karena Pak Ardi belum menikah, sehingga untuk PTKP-nya hanya untuk diri Pak Ardi sendiri, yaitu sebesar Rp54 juta. Lalu Rp137.400.000 dikurangi dengan Rp54 juta adalah sebesar Rp83.400.000. Nah, setelah itu kita akan mencari PPh pasal 21 terutang dalam setahun dengan cara menggunakan beberapa lapisan tarif yang sudah ditentukan. Lapisan yang pertama yaitu 5% dikali dengan Rp60 juta, ketemu hasil sebesar Rp3 juta. Selanjutnya kita akan mengurangi terlebih dahulu dari penghasilan kena pajak dalam setahun, yaitu sebesar Rp83.400.000 dikurangi dengan Rp60 juta, ketemu hasil sebesar Rp23.400.000. Untuk lapisan kedua adalah sebesar 15%, jadi 15% dikali dengan Rp23.400.000, ketemu hasil sebesar Rp3.510.000. Lalu untuk PPh pasal 21 terutang dalam setahun kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu Rp3 juta ditambah dengan Rp3.510.000, ketemu hasil sebesar Rp6.510.000. Nah, setelah itu kita akan memasukkan PPh pasal 21 yang sudah dipotong hingga bulan November tadi, yang kita hitung menggunakan skema TER, yaitu sebesar Rp5.280.000, sehingga Rp6.510.000 dikurangi dengan Rp5.280.000, ketemulah hasil sebesar Rp1.230.000. Jadi untuk bulan Desember PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar Rp1.230.000. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal yang kedua, yaitu untuk TER kategori B.
Dapat dilihat pada soal, yaitu Pak Yuli merupakan seorang karyawan di PT Gudang Garam Jaya, mendapatkan gaji setiap bulannya adalah sebesar 15 juta rupiah. Pak Yuli baru mulai bekerja pada bulan Juli dan mendapatkan bonus sebesar 10 juta rupiah pada bulan itu juga. Setiap bulannya Pak Yuli membayar iuran jaminan hari tua atau JHT yaitu sebesar Rp100.000. Pak Yuli sudah menikah dan juga memiliki satu tanggungan sehingga status Pak Yuli adalah K atau 1. Itulah PPh pasal 21 Pak Yuli menggunakan skema tarif efektif rata-rata. Dapat dilihat pada soal di sini Pak Yuli sudah menikah dan juga memiliki satu tanggungan anak sehingga di sini Pak Yuli masuk ke dalam kategori B. Lalu di sini nantinya Pak Yuli akan dikenakan dua lapisan tarif, yaitu di bulan Juli Pak Yuli pendapatan brutonya adalah sebesar 15 juta rupiah, lalu mendapatkan bonus di bulan Juli itu juga sebesar 10 juta rupiah, sehingga pendapatan bruto pada bulan Juli Pak Yuli adalah sebesar 25 juta rupiah. Nah, untuk pendapatan 25 juta rupiah ini masuk ke dalam nomor 15 dengan tarif sebesar 9%. Lalu untuk bulan Agustus, karena Pak Yuli tidak mendapatkan bonus, nantinya Pak Yuli akan dikenakan tarif sebesar 6% pada nomor 12. Langsung saja kita masuk ke dalam perhitungannya. Karena Pak Yuli mulai bekerja di bulan Juli, sehingga kita hanya menghitung PPh pasal 21 di bulan Juli sampai dengan November saja. Dapat dilihat pada tabel di sini, pada bulan Juli Pak Yuli mendapatkan penghasilan bruto sebesar 15 juta rupiah, lalu mendapatkan bonus sebesar 10 juta rupiah, sehingga pendapatan brutonya pada bulan Juli adalah sebesar 25 juta rupiah. Lalu untuk kategori B yang pertama di sini dikenakan sebesar 9%. 25 juta rupiah dikali dengan 9% ketemu hasil sebesar 2.250.000 rupiah. Lalu untuk bulan Agustus sampai dengan bulan November ini adalah sama, pendapatan brutonya adalah sebesar 15 juta rupiah dan juga untuk tarifnya adalah sebesar 6%, sehingga 15 juta rupiah dikali dengan 6% ketemu hasil sebesar 900.000 rupiah, sehingga PPh pasal 21 dari bulan Juli sampai dengan bulan November mendapatkan hasil sebesar 5.850.000 rupiah. Setelah kita menghitung PPh pasal 21 menggunakan skema TER pada bulan Juli sampai dengan bulan November, selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 21 pada bulan Desember Pak Yuli. Nah, di sini penghasilan bruto dalam setahun Pak Yuli adalah sebesar 100 juta rupiah. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan. Di sini biaya jabatan maksimalnya adalah sebesar 6 dikali dengan 500.000 rupiah. Ditemukanlah hasil sebesar 3 juta rupiah. Lalu dikurangi juga dengan iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh Pak Yuli setiap bulannya adalah sebesar 100.000 rupiah. Karena Pak Yuli mulai membayarnya pada bulan Juli, sehingga 100.000 rupiah dikali dengan 6 ketemu hasil sebesar 600.000 rupiah. Lalu untuk pengurangan pajaknya bisa ditambahkan terlebih dahulu, yaitu 3 juta rupiah ditambah dengan 600.000 rupiah ketemu hasil sebesar 3.600.000 rupiah. Lalu selanjutnya adalah kita akan mengurangkan penghasilan bruto setahunnya, yaitu 100 juta rupiah dikurangi dengan 3.600.000 rupiah ketemu hasil sebesar 96.400.000 rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan penghasilan itu dalam setahun, kita akan mengurangkan penghasilan tersebut dengan PTKP wajib pajak. Di sini karena Pak Yuli sudah menikah dan juga memiliki satu tanggungan anak, sehingga PTKP dalam setahunnya adalah PTKP untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah, lalu untuk istrinya adalah sebesar 4.500.000 rupiah, dan juga untuk anaknya yaitu sebesar 4.500.000 rupiah, sehingga untuk PTKP dalam setahun Pak Yuli adalah sebesar 63 juta rupiah. Lalu selanjutnya adalah kita akan mengurangi penghasilan itu dalam setahun, yaitu 96.400.000 rupiah dikurangi 63 juta rupiah adalah sebesar 33.400.000 rupiah. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung PPh pasal 21 terutang dalam setahun menggunakan beberapa lapisan yang sudah ditentukan. Di sini nantinya kita akan menggunakan satu lapisan saja karena penghasilan kena pajak dalam setahun Pak Yuli tidak sampai dengan 60 juta rupiah, sehingga 5% dikali dengan 33.400.000 rupiah ketemu hasil sebesar 1.670.000 rupiah. Lalu kita di sini akan memasukkan PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari bulan Juli hingga bulan November, yaitu sebesar 5.850.000 rupiah. Nah, di sini karena PPh pasal 21 yang dipotong hingga bulan November lebih besar daripada PPh pasal 21 terutang dalam setahun, maka di sini keterangannya adalah PPh pasal 21 lebih bayar, yaitu sebesar 4.180.000 rupiah. Ini ditemukan dari PPh pasal 21 terutang dalam setahun, yaitu sebesar 1.670.000 rupiah dikurangi dengan 5.850.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke
ke dalam contoh soal yang ketiga, yaitu untuk TER kategori C. Dapat dilihat pada soal, yaitu Pak Ardana merupakan seorang karyawan di PT Nusantara Group. Beliau merupakan seorang kepala rumah tangga yang memiliki 3 orang anak dengan status K-3. Pak Ardana mendapatkan gaji setiap bulannya adalah sebesar 17 juta rupiah. Lalu selain mendapatkan gaji, ia juga mendapatkan tunjangan setiap bulannya sebesar 3 juta rupiah. Pada hari raya, tepatnya bulan April, Pak Ardana mendapatkan THR sebesar 5 juta rupiah. Lalu setiap bulannya Pak Ardana membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 300 ribu rupiah. Hitunglah PPh pasal 21 Pak Ardana menggunakan skema tarif efektif rata-rata. Di sini nantinya Pak Ardana akan dikenakan 2 macam lapisan pada TER kategori C, yaitu untuk lapisan yang pertama dikenakan pada pendapatan bruto normal sebesar 20 juta rupiah, dikenakan tarif sebesar 8% pada nomor 15. Lalu untuk lapisan yang kedua dikenakan pada saat Pak Ardana mendapatkan THR, karena nantinya pendapatan brutonya akan bertambah sebesar 25 juta rupiah, maka nantinya akan mendapatkan tarif sebesar 9% pada nomor 16. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap perhitungan. Di sini nantinya kita akan menghitung PPh pasal 21 menggunakan skema TER dari bulan Januari sampai dengan bulan November saja. Nah, untuk pendapatan bruto dari bulan Januari sampai dengan Maret adalah sama, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Lalu untuk TER bulanan kategori C adalah sebesar 8%, sehingga 20 juta rupiah dikali dengan 8% ketemulah hasil sebesar 1.600.000 rupiah. Nah, di bulan April, selain mendapatkan gaji pokok dan juga tunjangan, di sini Pak Ardana mendapatkan bonus atau THR sebesar 5 juta rupiah, sehingga penghasilan brutonya yang diterima pada bulan April adalah sebesar 25 juta rupiah. Untuk TER bulanan kategori C di sini dikenakan sebesar 9%, sehingga 25 juta rupiah dikali dengan 9% ketemulah hasil sebesar 2.250.000 rupiah. Selanjutnya pada bulan Mei sampai dengan bulan November ini sama dengan bulan Januari sampai Maret tadi, yaitu pendapatan bruto sebesar 20 juta rupiah dikali dengan 8% ketemulah hasil sebesar 1.600.000 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 yang sudah kita hitung dari bulan Januari sampai November, ketemulah hasil akhir sebesar 19.850.000 rupiah. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember. Nah, di sini untuk penghasilan bruto setahun Pak Ardana adalah sebesar 255 juta rupiah. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan maksimal setahunnya adalah sebesar 6 juta rupiah. Lalu juga dikurangi dengan iuran BPJS Kesehatan yang sudah dibayarkan Pak Ardana setiap bulannya adalah sebesar 300.000 rupiah. Lalu 300.000 rupiah dikali dengan 12 ketemulah hasil sebesar 3.600.000 rupiah. Nah, di sini untuk pengurang pajaknya bisa ditambahkan terlebih dahulu, yaitu ditemukanlah hasil sebesar 9.600.000 rupiah. Selanjutnya di sini kita akan mencari penghasilan neto dalam setahun dari Pak Ardana, yaitu dengan cara penghasilan bruto dalam setahun Pak Ardana sebesar 255 juta rupiah dikurangi dengan 9.600.000 rupiah. Ketemulah hasil sebesar 245.400.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita akan mengurangi penghasilan neto setahun tersebut dengan PTKP setahun yang ditanggung oleh Pak Ardana, yaitu untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah, lalu tambahan untuk menikah yaitu tanggungan istrinya sebesar 4.500.000 rupiah, dan juga tanggungan untuk 3 anak sebesar 13.500.000 rupiah, sehingga untuk PTKP setahun Pak Ardana adalah sebesar 72 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita akan mencari penghasilan kena pajak dalam setahun Pak Ardana, yaitu penghasilan neto dalam setahun sebesar 245.400.000 rupiah dikurangi dengan PTKP dalam setahun sebesar 72 juta rupiah, sehingga ketemulah hasil sebesar 173.400.000 rupiah. Selanjutnya di sini kita akan menghitung PPh pasal 21 terutang dalam setahun dengan beberapa lapisan, yaitu untuk lapisan yang pertama adalah sebesar 5% dikali dengan 60 juta rupiah ketemulah hasil sebesar 3 juta rupiah. Kita akan menghitung terlebih dahulu untuk lapisan yang kedua, yaitu dengan cara penghasilan kena pajak dalam setahunnya, yaitu 173.400.000 rupiah dikurangi dengan 60 juta rupiah, ketemulah hasil sebesar 113.400.000 rupiah. Lalu 15% dikali dengan 113.400.000 rupiah adalah sebesar 17.010.000 rupiah. Lalu kita dapat menambahkan PPh pasal 21 terutang dalam setahun, yaitu
ketemulah hasil sebesar 20.010.000 rupiah. Selanjutnya kita dapat memasukkan PPh pasal 21 yang sudah dipotong hingga bulan November, yaitu sebesar 19.850.000 rupiah. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember adalah 20.010.000 rupiah dikurangi dengan 19.850.000 rupiah, ketemulah hasil sebesar 160.000 rupiah. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang keempat. Di sini nantinya kita akan melakukan perhitungan tarif efektif rata-rata harian. Dapat dilihat pada soal, yaitu Tuan Gojo bekerja pada PT Jujutsu. Pada bulan Agustus 2025, Tuan Gojo melakukan pekerjaan servis mobil selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Gojo memperoleh penghasilan sebesar 10 juta rupiah untuk 10 hari. Hitunglah PPh pasal 21 menggunakan skema tarif efektif rata-rata harian. Untuk perhitungannya di sini adalah kita akan mencari penghasilan bruto yang didapatkan oleh Tuan Gojo setiap harinya, yaitu dengan cara penghasilan bruto yang didapatkan Tuan Gojo adalah sebesar 10 juta rupiah dibagi dengan 10, ketemulah hasil sebesar 1 juta rupiah. Maka perhitungannya adalah 0,5% dikali dengan 1 juta rupiah, ketemu sebesar 5.000 rupiah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.